supaya nanti selama kita ibadah tidak lagi kita terganggu dengan hal ke belakang. Mari kita persiapkan diri kita. Yang kedua, HP sudah bisa dimatikan. Kita tidak memerlukan HP, dan saya minta supaya setiap membawa HP dimatikan selama mengikuti ibadah, supaya selama kita beribadah kita tidak diganggu dengan apapun kecuali hanya beribadah kepada Tuhan saja. Amin. Ya. Jadi saya mohon sekali lagi, nanti tidak ada lagi yang menyalakan HP. Kemudian bagi anak-anak kami, ya kami sangat senang orang tua bisa membawa anaknya ke gereja. Mari kita didik, kita bimbing supaya anak-anak kita juga dapat mengikuti ibadah dengan baik, tidak keluar masuk, tidak lari-lari, tidak mengganggu ibadah, supaya ibadah kita menjadi ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan. Demikianlah, Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom. Baik, sebagai lagu pengantar mari kita nyanyikan satu pujian. Allah itu baik, sungguh baik. Allah itu baik, haleluya. Kita rasakan kebaikan Tuhan, dan saya minta selama kita beribadah jangan jadi penonton. Mari kita berikan pujian kita, suara untuk memuji Tuhan. Haleluya, Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik. Kita akan buka ibadah kita dengan doa. Kita siapkan hati kita mulai ibadah kita. Haleluya, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Tuhan Allah kami yang hidup. Elohim Adonai, Elohim Adonai, datanglah kerajaan-Mu Tuhan. Hadirlah Engkau menjamah kami. Ampuni dosa kami dan sucikan hati kami, supaya kami dapat memuji Tuhan dengan kekuatan yang baru. Penuhi kami dengan Roh Kudus sebagai penolong, sebagai Roh Allah yang membangkitkan kuasa dari Allah untuk memuji, memuliakan Tuhan. Hadirlah Engkau di tempat ini dengan kuasa-Mu, dengan bala tentera malaikat-Mu ya Tuhan, sehingga ibadah kami, kebaktian kami menjadi kebaktian yang hidup, yang kudus, yang berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Semua kita yang percaya berkata, amin.
Tuhan, kita memberi yang terbaik. Kita persiapkan hidup kita sebagai persembahan yang hidup kepada Tuhan. Tuhan sangat baik, kasih setianya dulu sekarang sampai selama-lamanya dalam kehidupan kita. Mari kita beri yang terbaik buat Tuhan. Amin. Yang setuju lambaikan tangan di hadapan Tuhan. Kita mau persembahkan yang terbaik dari suara kita, hidup kita, hati kita, terlebih lagi kita siapkan supaya Tuhan masuk dalam kehidupan kita. menyertai kita sampai akhir zaman. Mari kita ikut Tuhan. Kita semua yang ditebus oleh Tuhan, mari kita terima kuasa Tuhan. Kita lakukan yang menjadi kehendak Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu boleh bersalaman ya. Jangan kaku ya. Kita penuh dengan kasih Tuhan. Kata-kata kita memberkati. Tuhan Yesus memberkati saudara seiman kita semuanya. Haleluya. Haleluya. Mari dengan sukacita kita memuji Tuhan. Sama-sama kita ditebus oleh Tuhan. Kita diberikan kuasa, kemenangan, melakukan segala berkat bersama dengan Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Mari serukan. Amin. Tadi tebus amin. Berlanda yang kudus mengangkat pujian. Haleluya.
hadirat Tuhan. Kita terima kuasa Tuhan. Tapi kita harus mengikut jejak Tuhan. Kita mau katakan kehendak Tuhanlah yang terjadi dalam hidup kami. Karena kami tahu Tuhan, cara kerjamu itu yang terbaik dalam hidup kami. Cara kami tidak akan seperti yang kami harapkan yang terbaik. Tetapi apa yang Tuhan buat itu selalu yang terbaik dalam hidup kami. Tetap percaya. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kasih-Mu tak pernah berubah. Janji-Mu tak pernah berubah Tuhan. Apa yang Engkau perbuat yang terbaik selalu dalam hidup kami. Ajar kami mengerti Tuhan. Ajar
Yesus Kristus yang mengalahkan maut. Tuhan, berikan kami Roh Kudus, Roh Allah yang hidup, penuhilah kami. Beri kami roh pengenalan, roh pengertian akan Allah. Salibkanlah kedagingan kami agar dari hati kami memancar kehidupan, pengertian akan Tuhan. Lepaskan kami dari segala yang jahat, lepaskan kami dari segala perbudakan dosa perhambaan daging. Bawalah kami Tuhan di dalam kuasa-Mu, kemuliaan-Mu. Gembalakanlah jemaat ini, biarlah pikiran kami dipimpin, biarlah hati nurani kami dipulihkan, sehingga kami memiliki pengenalan akan Tuhan, pengenalan yang benar. Kami terhubung, kami memiliki persekutuan dengan Allah, sebab kami sudah berdamai dengan Allah. Ampunilah dosa kami di dalam nama Yesus. Kami sambut kebenaran firman-Mu dengan hati yang percaya. Haleluya. Semua kita yang percaya berkata amin. Haleluya. Puji Tuhan. Shalom. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mungkin 2 bulan ini saya tidak melaksanakan perjamuan kudus. Saya punya satu beban di hati saya. Sampai kita memiliki pengenalan yang benar tentang siapa Yesus, tentang siapa Dia, Yesus Kristus, sehingga Tuhan mau menjadi manusia, sehingga Dia memberikan pengorbanan yang luar biasa, tentu untuk hasil yang luar biasa. Ya, kalau kita berpikir secara nalar manusia, orang yang berkorban besar-besaran, tentu dia berharap keberhasilan yang besar pula. Orang yang memiliki modal yang besar, tentu dia ingin mengharapkan hasil untung yang besar. Ya, orang yang mau bersusah payah, orang yang mau berjerah, tidak kenal tidur, tidak kenal sakit, tidak kenal ngantuk, tentu dia berharap sesuatu yang besar pula. Amin. Ya, sama dengan seorang ibu yang akan melahirkan dengan kesakitan yang luar biasa, dengan kesakitan yang tidak terkatakan, untuk mendapatkan satu berkat yang luar biasa. Nah, saya merenungkan kenapa Tuhan yang begitu mulia, yang begitu sempurna, yang begitu kudus, peduli sama orang yang berdosa, mencari orang yang sudah rusak, mencari orang yang sudah sesat, mencari orang yang bahkan menghukum Tuhannya sendiri, yang menyalibkan Tuhannya sendiri. Apa yang mau diharapkan Yesus dengan pengorbanannya yang begitu besar? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Dia tidak mengharapkan apa-apa dari kita, karena kita adalah ciptaan. Allah tidak rela. Allah tidak rela, tidak ikhlas kita dirampas iblis, kita dibinasakan oleh iblis. Nah, saudara, saya akan memberikan satu pemahaman tentang kekristenan kita hari ini. Saya akan mencoba meringkas khotbah saya, karena khotbah ini sebenarnya banyak. Tapi tolong pahami hari ini, supaya kita benar-benar siapa Yesus. Apakah saudara hanya mengharapkan Yesus untuk menyembuhkan penyakit saudara? Setan bisa menyembuhkan penyakit. Apakah saudara hanya mengharapkan Yesus itu menjadi penjaga? Banyak orang bisa punya ilmu kebal, ditembak gak mempan. Setan pun bisa. Saudara, kalau kita hanya ingin untung, jualan untung, berusaha untung, di Gunung Kawi banyak.
supaya saudara kelihatan cantik dan mendapat jodoh. Saya pernah ke sumurnya. Ada 7 sumur di puncak Lau. Salah satu sumur namanya Sendang Penganten. Orang yang mau cari jodoh datang ke situ, turun dari gunung, besoknya ketemu jodoh. Ya, nah iblis bisa. Iblis bisa. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Tapi siapa Yesus? Tentu Yesus melakukan apa yang iblis tidak bisa lakukan. Yesus akan melakukan apa yang dunia tidak bisa lakukan. Apa yang bos CEO tidak bisa lakukan. Apa yang presiden tidak bisa lakukan. Atau seorang raja yang terkenal di dunia tidak bisa lakukan. Kita pernah mendengar cerita kisah bagaimana Allah berhadapan dengan Firaun. Apa yang Firaun tidak bisa lakukan, Allah bisa lakukan. Nah, hari ini saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya akan bagi 3 ayat tentang Yesus. Tapi 3-tiganya ayat yang sama. Pertama kita buka dalam kitab Matius pasal 3. Ayat ini kan sering saya khotbahkan di kebaktian keluarga. Dan saya masih asah terus ayat ini. Kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Lanjut ke Markus 1 ayat yang ke-8. Markus 1 ayat yang ke-7 dan ke-8. 1, 2, 3. Inilah yang diberitakannya. Sesudah aku akan datang, ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia akan membaptis kamu dengan. Saudara tahu siapa yang dimaksud? Yesus. Terakhir, Lukas 3 ayat yang ke-16. Ya, supaya kita hatam ayat ini. Lukas 3 ayat 16. Sekali lagi saya minta kita semua mau bersuara membacakannya. 2, 3. Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang, dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Saudara, siapa Yesus? Siapa Yesus yang dipahami, yang dikenal oleh Yohanes Pembaptis? Seharusnya orang Kristen mengenal Yesus seperti Yohanes Pembaptis mengenal Yesus. Kita orang Kristen tidak boleh malas. Mengenal itu lahir karena hubungan. Amin. Ku terhubung denganmu. Jadi pengenalan, pemahaman kita itu harus lahir karena hubungan. Ya, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Sehingga Yohanes Pembaptis tahu sebuah tanggung jawab besar yang akan dikerjakan Yesus. Bukan membangkitkan Lazarus dari kuburnya. Bukan menjadikan orang buta melihat seperti yang dialami oleh Bartimeus. Karena apa yang dikatakan Yohanes Pembaptis tentang Yesus. Dia lebih berkuasa. Dia maha kuasa. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Tidak banyak orang yang mengenal Yesus. Musa juga berkata sama. Jangan engkau menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Ayo yang pernah berbohong atas nama Tuhan bertobat. Ya, membuka tali kasurnya pun aku tidak layak. Kenapa? Dia tahu siapa Yesus. Ketika Musa berkata, jangan engkau menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Karena Musa tahu siapa Tuhan. Nah, orang yang tidak
tahu siapa Tuhan, Tuhan dibohonginya. Indonesia melantik mengangkat pejabat-pejabat dengan sumpah. Ya, orang luar negeri pun heran. Indonesia Tuhannya pun dibohongin, dikibulin sama umatnya. Nah saudara, bapa dari segala pembohong adalah iblis. Bapa dari segala penipu adalah iblis. Mana saudara pilih? Lebih baik tidak usah disumpah pejabat-pejabat kita, tidak usah disumpah pegawai negeri. Karena sumpah itu ketika dilanggar akan menjadi kutuk. Makanya kadang-kadang saya setengah hati itu mengangkat sumpah pejabat-pejabat. Ya, kalau ada yang nggak mau mengucapkan sumpah, saya pikir udahlah lebih baik diam aja. Cuma karena itu seremonial, ada dalam peraturan, ada dalam undang-undang. Dan apa yang terjadi? Tuhan kita bohong. Itulah Noah. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, Yohanes Pembaptis membuka tali kasurnya nggak layak. Saudara, ada orang yang baik hati, ada orang yang murah hati, ada orang kaya atau pejabat atau orang hebat, baik hati, murah hati, orang segan. Ya, orang hormat. Ya kan? Ada orang yang mengasihi saudara. Pasti. Padahal yang dikasihkannya masih sifat-sifat benda. Minta uang dikasihnya, pinjam uang dikasihnya. Iya kan? Oh, orang kaya, murah hati, pejabat. Orang selalu manggil dia pun bos, ketua. Ya kan? Apa kabar ketua? Ya kan? Ketua udah kotor mobilnya, kucucikan ya, karena tahu kalau kucuci nanti dikasih uang. Padahal yang dikasihnya baru benar. Nah, ketika Yohanes melihat Yesus, apa katanya? Dia lebih berkuasa daripadaku. Membuka tali kasurnya pun aku tidak pantas. Karena apa? Kalau aku membaptis kamu dengan air, dia akan membaptis kamu dengan roh. Saudara, dari mana pemahaman seorang Yohanes Pembaptis bahwa tanggung jawab besar yang akan diberikan oleh Yesus adalah memberikan roh. Roh itu menghidupkan, roh itu membangkitkan, roh itu menciptakan yang tidak ada menjadi ada. Roh itulah yang mau diberikannya, dibaptiskannya kepada kita. Dibaptis itu apa? Saudara, seperti seorang anak dalam kandungan ibunya, seluruh hidupnya terperangkap di dalam rahim ibunya. Nah, saudara, ini yang mau dikerjakan oleh Yesus dalam hidup kita. Dan ketika Yohanes tahu yang mampu memberikan nyawa, yang mampu memberikan nafas, yang mampu memberikan roh, itu siapa? Itu Allah. Ketika Allah menciptakan manusia di Taman Eden, diciptakannya manusia itu dari debu dan tanah. Kemudian apa? Dihembuskannya nafasnya, sehingga manusia itu menjadi hidup. Itulah untuk hidup di dunia, untuk tinggal di dunia. Allah memberikan rohnya, Allah memberikan nafasnya. Tetapi untuk kelak kamu tinggal di sorga, kita hidup di sorga, kita menjadi anak-anak kerajaan Allah. Hal yang sama akan dilakukan oleh Yesus seperti yang pernah dilakukan Allah di Taman Eden. Memberikan kamu rohnya. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita lihat ayatnya. Siapa Yesus? Sehingga dia berhak dengan kuasanya. Ya, makanya jangan sembarangan. Saudara, silakan orang yang tidak percaya mengutuk nama Yesus, tapi lihat akan terjadi apa.
Nggak usah kita bela Tuhan kita. Amin. Nah, Lukas 1 Korintus 15. Nah, kita belajar. Lihat di 1 Korintus 15. Saya mau baca mulai ayat 45. Oke, kita baca pelan-pelan. Saya baca 45, Bapak Ibu baca ayat 46 dan seterusnya. Nah, kita lihat di sini siapa Yesus. Seperti ada tertulis, manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup, tetapi Adam yang akhir, yaitu Yesus Kristus yang dimaksud, menjadi roh yang menghidupkan. Silakan ayat 46. Manusia pertama berasal dari debu tanah dan bersifat jasmani. Manusia kedua, yaitu Yesus Kristus, berasal dari sorga. 2, 3. Sama seperti kita telah memakai rupa dari yang alamiah, demikian pula kita akan memakai rupa dari yang surgawi. 2, 3. Saya lompat, kita lompat ke ayat 52, dan dalam sekejap mata, maka 53 saja. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Silakan 2, 3. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Lanjut. Lima tujuh sama-sama, 2, 3. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan. Jadi kenapa Yesus membaptis kita dengan Roh Kudus? Itulah tubuh rohani. Itulah tubuh kemenangan. Dan maut tidak berkuasa. Tubuh yang dipersiapkan untuk mengalahkan maut. Nah, sekarang tubuh kita ini hanya warisan Adam. Ini tubuh warisan daging. Makanya apa yang dilakukan Yesus membuat Yohanes Pembaptis bilang, aku membaptis kamu dengan air, tapi dia akan membaptis kamu, memenuhi kamu, melahirkan hidupmu sebagai manusia yang rohani. Amin. Sebagai manusia yang rohani. Ada tubuh jasmani, ada tubuh rohania. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, itulah karya dari Yesua HaMasyiah, dari Yesus Kristus, untuk menghancurkan segala kuasa maut, kuasa iblis yang bercokol di daging kita. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, makanya masih banyak orang Kristen
yang kalau ketemu Yesus tuh masih banyak urusan daging, urusan jasmani. Tadi sudah baca, daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan surga. Makanya Yesus, kalau ada orang yang mau minta hartamu, beri. Kalau ada orang yang minta bajumu, kasih jubahmu. Saudara, orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus adalah orang yang memiliki pengenalan, pengertian akan kehidupan yang kekal. Saudara, hati-hati kita. Kalau kita hanya punya acuan hidup daging, keinginan jasmani, keinginan hawa nafsu, keinginan ambisi. Kalau kita dipenuhi Roh Kudus, saya begitu bertobat, detik itu juga saya berhenti merokok. Dan tidak pernah saya ulang lagi. Mati itu. Itu yang saya rasakan secara pribadi. Karena saya berhenti, karena saya penuh Roh Kudus. Saudara, saya termasuk orang yang cepat kecanduan itu. Ya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Karena apa? Karena supaya ketahuan kita milik Kristus apa bukan. Ya. Lihat dalam kitab Roma. Roma pasal 8. Ini ayat-ayat yang ayatnya yang ke-6. Baik. Roma 8 ayat yang ke-6. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Beda. Itu makanya Yesus membaptis kita dengan Roh Kudus, supaya kita hidup dalam damai sejahtera. Ayat 7. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Daging yang kita warisi dari Adam. Saudara, jadi jangan kita merohanikan. Kenapa negara-negara dulu yang Kristen, Jerman, Belanda, Prancis, Inggris, Spanyol, menjadi negara-negara yang sekarang gereja-gerejanya kosong. Orang-orang Kristen tidak pernah lagi ke gereja. Amerika, Australia. Kenapa mereka semua hidup dengan gaya daging jasmani yang begitu hedon? Padahal dulunya ini negara-negara yang injili. Saudara, karena sejarah mencatat banyak orang-orang Kristen zaman dulu itu datang kepada Tuhan supaya dia berhasil. Dia datang kepada Tuhan supaya dia sukses. Dia berdoa, dia meminta supaya jadi penakluk-penakluk yang hebat. Orang-orang yang cakap, orang-orang yang punya kemampuan, orang-orang yang menguasai teknologi, orang-orang yang menguasai pengetahuan. Salah. Salah kalau kita tidak punya Roh Kudus. Semuanya itu mereka miliki, tapi Roh Kudusnya mana? Sehingga ketika mereka menjadi negara maju, menjadi negara hebat, menjadi negara yang kaya raya, siapa yang mereka tinggalkan? Siapa yang mereka hujat? Siapa yang mereka lupakan? Adalah tuh daging ini tidak akan pernah tunduk kepada Allah. Daging ini punya sifat memberontak kepada Allah. Baca ayat 9.
Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tuhan, aku kan sudah Tuhan sembuhkan. Tidak, itu tandanya engkau milik Tuhan. Tuhan, bukankah yang aku punya sudah kau berkati? Tidak, itu tandanya saudara milik Tuhan. Tuhan, dulu aku miskin, sekarang sudah kau buat berhasil. Bukan itu tandanya engkau milik Tuhan. Tandanya engkau milik Tuhan, engkau menerima roh yang diberikan Yesus membaptis hidupmu. Itulah tandanya kita milik Kristus. Amin. Karena roh itulah yang tidak akan tunduk kepada maut. Karena roh itulah yang tidak bisa dikuasai oleh maut. Makanya dikatakan Tuhan, kamu punya harta di dunia, kamu punya kekayaan di dunia, jangankan maut, ngengat, karat, pencuri bisa merusak, bisa merampas, bisa menipunya. Betul? Jangankan setan, iblis. Saudara, yang menghancurkan besi bukan tukang las, bukan gerinda, bukan. Yang menghancurkan besi karatnya sendiri. Yang menghancurkan kita daging kita sendiri. Apakah kita sudah menerima Roh Kudus? Karena itu karya besarnya Tuhan dalam hidup saudara. Makanya Yesus berkata, aku akan minta kepada Bapa. Apa katanya? Aku akan minta Roh Kudus sebagai penolong dalam hidupmu. Karena daging itu lemah. Orang yang memiliki Roh Kristus, dialah milik. Makanya tadi ada tubuh jasmani, ada tubuh rohani, ada tubuh yang berasal dari debu tanah, ada tubuh yang berasal dari sorga. Dialah Yesus Kristus yang datang dari sorga. Amin. Nah saudara, ayat yang ke-15, Roma 8:15 dikatakan, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Roh itu berseru, ya Aba, ya Bapa. Gus Dur pernah bilang, agama yang paling dekat umatnya dengan Tuhan secara bercanda sih, dia bilang orang Kristen. Kenapa? Karena dia manggil Tuhannya itu Bapa. Like father, like son. Nah, kenapa Allah menjadikan kita anaknya? Supaya seorang anak itu seperti bapaknya. Amin. Kalau bapaknya di sorga, anaknya di sorga. Amin. Kalau bapaknya di lapo tua yang satu, anaknya di lapo tua yang sebelah. Itu kalau bapak dunia. Ya, kalau bapaknya main song, anaknya master song. Kan begitu. Bersyukurlah kalau bapaknya merokok, anaknya nggak merokok. Amin anak-anak. Nah, jangan-jangan itu bukan bapak kalian. Nah saudara, kenapa saya katakan begini? Ya, karena ada ayatnya. 1 Petrus 1 ayat 16. Jadi roh itu diberikan supaya kita mencapai keserupaan kita dengan Allah. 1 Petrus 1 ayat 16. Sebab ada tertulis,
Kuduslah kamu, sebab aku kudus. Amin. Jadi kalau Bapa kita kudus, anaknya kudus. Like father, like son. Itu makanya orang Kristen itu dikembalikan dia kepada bapaknya. Dikembalikan kita kepada fitrahnya. Makanya Yesus memberikan Roh Kudus supaya kita dikembalikan kepada rancangan. Supaya kita bisa menjadi pelaku-pelaku yang diandalkan Tuhan. Amin. Tidak ada anak bunuh Raja Wali yang tidak bisa terbang. Semua anak burung Raja Wali bisa terbang. Semua anak harimau bisa berburu. Amin. Saudara, jadi bagaimana seorang anak Raja Wali bisa terbang? Induknya akan memporak-porandakan sarangnya. Dia akan menjungkir balikkan sarangnya sehingga anaknya tidak lagi nyaman. Di sarang yang biasanya nyaman, di sarang yang biasanya dia betah, bermanja-manja makan, dirusak oleh induknya. Anaknya marah. Anaknya protes, ada apa ini? Kenapa sarang yang membuat kita enak, nyaman, dirusak? Karena mamanya, induknya ingin anaknya bisa terbang dan tidak lagi tinggal di dalam sarang. Saudara, maka induknya akan menghancurkan sarangnya, walaupun anaknya gak suka. Maka orang tua akan mengambil HP anaknya walaupun anaknya gak suka. Amin. Nah, takut bakilnya, takut orang tua sama kalian ya. Gak berani ya. Saudara, daging itu harus disalib. Daging itu karena kalau dikasih besar dia akan melawan Tuhan. Ya, saudara, yang banyak dipatok ular sendok atau ular kobra siapa? Pawangnya. Nah, pawangnya kan, itu pawang goblok itu. Dia pikir itu ular sendok bisa jadi kayak ular gigi. Nah, saya tanya kalian, binatang apa yang paling banyak membunuh manusia? Hah? Apa? Oh, udah tahu di jawaban saya. Yang paling banyak membunuh manusia itu nyamuk. Bukan ular kobra, bukan harimau. Ya, sampai itu jadi proyek di negara kita. Baik mulai dari penyemprotan. Ya udahlah, tolong. Jadi saudara, jadi ini kita tidak bisa sepelekan. Ya, makanya burung Raja Wali itu akan mengangkat anaknya tadi, dibawanya terbang ke tempat yang tinggi, dilepaskannya. Begitu dilepaskannya, anaknya jerit. Anaknya marah, ketakutan, supaya jangan jatuh anak ini mengepakkan sayapnya. Dia tahu menggunakan sayapnya untuk bisa bertahan hidup. Kalau dia tidak dilepaskan induknya dari tempat yang tinggi, anak itu tidak akan pernah bisa terbang. Bapa di sorga demikianlah mendidik kita anak-anaknya. Amin. Makanya dikatakan Yesus, aku akan berikan roh penuh. Kapan saudara tahu saudara memiliki roh penolong? Kapan seekor anak Raja Wali tahu kalau dia punya sayap yang bisa terbang? Ketika dia dalam bahaya, ketika dia dalam ujian, ketika dia dalam tekanan. Amin. Jadi bukan jerit-jerit minta tolong, tapi dikepakkannya sayapnya. Itulah bedanya orang Kristen yang punya Roh Kudus dengan yang tidak punya Roh Kudus. Orang Kristen yang punya Roh Kudus, dia tidak perlu stres karena dia punya penolong yang diberikan oleh Yesus Kristus.
Aku akan berikan roh penolong kepadamu, sehingga kamu tidak yakin piatu tinggal di dunia ini. Amin. Itu Roh Kudus. Kenapa tidak pakai kemampuan Roh Kudus? Saudara yang dikasih oleh Tuhan, sudahkah kita orang Kristen kenal Roh Kudus? Tahu kuasa Roh Kudus? Makanya Yohanes hormat kepada Yesus. Aku membaptis dengan air, tapi dia membaptis dengan Roh. Amin. Roh Kudus memenuhi kita bukan supaya jadi pendeta terlalu kecil, tapi untuk bisa mengatasi masalah besar, untuk mengatasi tantangan besar, bahwa engkau punya Roh Kudus, punya Roh penolong yang dunia enggak punya. Amin. Dunia enggak punya Roh Kudus, saudara. Saya kasih contoh. Pernah terjadi 7 tahun kelaparan dan 7 tahun kelimpahan di negeri Mesir. Siapa orang yang mampu mengatasi 7 tahun kelaparan? Siapa? Yusuf. 7 tahun kelaparan. Halo anak-anak sekolah, anak-anak kos, 7 hari tidak dikasih jajan, bisa kau atasi nggak? Siapa yang langsung berutang? Ini 7 tahun. Kemampuan Anda terbatas rupanya. Halo, teman saya, memang dia sering bohongin mamanya dulu waktu dia kuliah di Bung Hatta di Padang. Baru kemarin saya ketemu dia, sekarang jadi direkturnya Stano. Tapi jangan bilang dari saya. Gosip sedikit. Waktu saya temani Benaya berenang, dia cerita Lon. Ya, dan waktu kuliah di Bung Hatta, dia kuliah akuntansi. Anaknya baik. Tahu nggak? Tamat aku kuliah tahun 94, aku punya tabungan 18 juta. Dari mana? Dia memang dari micu-micu orang tua. Beli buku, beli ini. Akhirnya dia bisa tabung 18 juta. Saya pikir ada baiknya juga kau tabung gitu. Nggak habis sama cewek di kafe. Ya. Jadi dia pulang dia bawa 18 juta. Jadi ini orang yang menghitung tipuannya. Bagaimana dengan adik-adik kita? Kalau kalian kumpul-kumpul nanti sama tampak Volcom berapa juta. Nah, saudara, saya mau mengajar kita penuh Roh Kudus, punya kemampuan mengatasi. Jangan hanya paling membohongin orang tua. Nah, orang tua udah mulai mikir yang muliakan anak. Aku udah ditipu berapa ini ya? Gabriel bisa. Orang nggak kos ya, orang makan di rumah, dijatah ya. Udah beda kuliahnya. Jadi saudara, kejadian ya kita lihat ya, ini kemampuan Roh Kudus. Makanya saudara, jangan kita asik dengan daging aja. Kejadian 40 bukan kali ngomong itu. Nah, saya punya cerita gini. Saya tinggalkan, tapi nanti ini dulu lah. Ya, Kejadian 41 ayat 37. Usul itu dipandang baik oleh Firaun dan oleh semua pegawainya. Silakan ayat 38, 2, 3. Nah, seorang yang penuh dengan apa? Yang ngomong siapa? Firaun. Bukan pendeta kan? Berarti ini Roh Kudus nggak hanya kerja di gereja, di pemerintahan juga. Amin.
Firaun kok tahu Yusuf penuh Roh Kudus? Karena Yusuf bisa mengartikan mimpi. Makanya kita kalau penuh Roh Kudus ada teman curhat, aduh pacarku selingkuh. Iya, kalau dia selingkuh kok selingkuh juga lah. Nah, itu penuh Roh Kudus kayak itu nasihatnya. Makanya ketika Raja Firaun mimpi, semua orang-orang pintar S2, S3, profesor yang ada di sekitarnya, nggak ada yang bisa. Nggak ada yang bisa mengartikan mimpi Raja Firaun. Muncullah Yusuf. Dia ceritakan mimpinya, dia ceritakan artinya. Lalu percayalah Yusuf, di dalam Firaun, di dalam diri orang ini ada Roh Kudus. Halo, percayakah dosen kalian penuh Roh Kudus kalau hanya nyontek? Terus dosen bilang apa? Mau lomba tadi. Gerobak semua. Terjadi 7 tahun kelaparan. Terjadi 7 tahun kelimpahan. Ini dua hal ini ujian. Banyak orang juga tidak bisa memanage ketika kelimpahan. Ya, makanya dulu dia kaya, sekarang miskin. Seorang yang terkenal, dia punya anak buah. Dulu dia direkturnya Yamaha, Cina. Satu hari dia ngobrol dengan bawahannya, salah satu manajernya. Terus manajernya ini bilang, dia sudah mempersiapkan ini itu untuk anaknya. Dia bilang sama bapak itu, bapak punya mental miskin. Dia heran, kenapa Anda bilang saya punya mental miskin? Iya, kau siapkan ini untuk anakmu, kau siapkan ini untuk anakmu, kau siapkan ini untuk anak. Lihatlah, anakmu nanti akan miskin. Saya pikir-pikir, saya dapat cerita ini dari kawan ini. Ya, terus saya lihat dulu teman-teman saya yang di Bangkinang ini. Ada yang punya taman hiburan, ada yang punya pabrik getah, ada yang punya pabrik es. Anaknya semua dikasih. Sekarang nggak dapat apa-apa. Habis. Jadi saudara, kita itu perlu Roh Kudus. Jangan saudara pikir Roh Kudus itu kerjanya biasa-biasa. Lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapatkan orang yang seperti ini, yang penuh dengan Roh Kudus? Orang yang saya bilang tadi, dia mengatakan mental miskin. Dia bilang, saya setiap bulan liburan dengan istri. Ya, anak-anak saya besarkan, saya kasih dia firman, saya kasih dia Allah, saya bawa dia kepada Allah. Saya tidak pernah bilang ini nanti rumah untukmu, ini nanti apartemen untuk. Dan apa yang terjadi? Mereka bisa mandiri. Jadi saudara, kata Firaun ayat 39, kata Firaun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang sedemikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Ayat 40, engkaulah menjadi kuasa atas istanaku, dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya tahta inilah kelebihanku daripadamu. Firaun tahu Yusuf penuh Roh Kudus bukan karena bukan karena getar-getar, tapi karena isi ininya dan isi hatinya itu memang Roh Kudus. Amin. Isi pikirannya, isi hatinya itu memang Roh Kudus.
Dan apa yang dimiliki Yusuf tidak dimiliki Firaun. Apa yang dimiliki Yusuf tidak dimiliki para cendekiawan. Makanya saya, kalau ada anak-anak, orang tua bilang, aku tidak sanggup menyekolahkanmu, jangan kecewa. Bapak tidak sanggup memuliakanmu, jangan engkau kecewa. Kau punya Roh Kudus, engkau berhasil. Tepuk tangan. Amin. Engkau punya Roh Kudus, engkau berhasil. Saya punya Roh Kudus, saya berhasil. Roh yang ada di dalam saya, itu roh yang dibaptiskan Yesus. Dunia tidak bisa ambil. Dunia tidak bisa menyainginya. Amin. Saudara, Yusuf jadi apa? Dia jadi orang berkuasa di Mesir. Modalnya apa? Roh Kudus. Modalnya Roh Kudus. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah anak-anak kita di sekolah, kita di kantor, orang tahu kita penuh Roh Kudus? Orang akan tahu kita penuh Roh Kudus kalau ada buahnya. Pohon dikenal lewat buahnya. Amin. Amin. Apakah kita menghasilkan buah seperti Yusuf menghasilkan buah? Ketika ditanya, dia bilang tidak tahu. Coba anak-anak sekarang ditanya, tidak tahu. Saya mau kasih PR. Tuan anak sekolah nih. Ekonomi Indonesia bertumbuh 6%, bagus. Tapi kenapa nilai mata uang kita jatuh? Nanti dijawab. Silakan kasih di grup jawabannya. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan. Oh, bisa nggak dijawab oleh orang penuh Roh Kudus? Hah? Bisa nggak? Walaupun Anda tidak ekonomi. Ya bisa. Saya yang bisa jawab. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, terakhir saya akan tutup khotbah saya. Karena saya tadi ada yang dengar yang muak. Sorry, saya bukan mau menyindir. Jangan-jangan tidak ada Roh Kudus dalam hidup kita apabila yang lahir itu ketakutan. Ya, kembali ke Roma pasal yang ke-8 tadi. Roma pasal 8 ayatnya yang keberapa tadi? Ayat ke-15. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Roh Allah dengan roh dunia. Saudara, roh Allah tidak membuat kamu takut. Roh Allah tidak membuat kamu cemas. Roh Allah tidak membuat kamu khawatir. Itu bukan produk buah roh. Itu bukan buah hasil dari Roh Kudus. Amin. Amin. Tapi kenapa ada? Nah, kalau dia ada, berarti itulah roh yang dalam dirimu. Lihat, baca lagi 2 Timotius 1 ayat 7. 2 Timotius 1 ayat 7, kita baca ya. 1, 2, 3. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ini kan semua pekerjaan roh. Tidak memberikan ketakutan, melainkan membangkitkan kekuatan, membangkitkan kasih, membangkitkan ketertiban. Ini orang dipakai. Saudara, orang luar itu tidak pakai orang yang ngaco, nggak tertib. Ya, dilihatnya nanti saudara buang sampah bisa saja saudara diberhentikan. Nah, kalau saudara pernah nggak lewat jalan angker? Ada kuburan situ.
Kemarin ku tengok ada orang duduk, ku tengok lagi tidak ada. Angker jembatan itu. Ku kemarin lihat di pohon asam ini ada yang gantung-gantung itu. Ada suara bayi. Dulu di sini pernah orang hamil ketabrak mati ibunya dan mayatnya. Dan tiap malam bayinya wah, wah. Setiap kali aku lewat di jalan itu merinding bulu roma. Saudara tahu, kuntilanak lewat saudara bisa rasa. Begu lewat saudara bisa. Sudah lewat waktu itu merinding. Oh rasa gak tadi? Iya aku rasa, tapi aku diam-diam aja. Pernah begitu kan? Pernah. Kalau pernah saudara rasakan begitu, berarti roh apa yang ada di dalam dirimu kawan? Karena roh Allah tidak memberi ketakutan. Saudara ada di gereja hari ini, amin. Ada berapa banyak orang sampai di gereja tempat yang paling enak untuk tidur. Di rumah dia susah tidur, di gereja dia nyenyak tidur. Ya, jadi kalau mau nyenyak silakan ke gereja. Kenapa tidak rasakan Roh Kudus? Lama kali khotbah pendeta. Nyanyiannya diulang-ulang kan. Terus roh apa yang saudara rasa? Saudara, nah di mana Roh Kudus itu? Karena Roh Kudus itu membangkitkan damai sejahtera. Roh Kudus itu memberikan sukacita. Buah Roh Kudus apa? Kasih, sukacita, damai. Amin. Bertemu dengan lawan, ketemu di gereja karena ada Roh Kudus. Wih, apa kabar? Langsung dulu. Gak perlu menghindar karena ada Roh Kudus. Amin. Kasih, sukacita. Amin. Ada banyak orang ke gereja tidak teguran. Di mana Roh Kudusnya? Ya. Bertengkar di pengumuman sampai di gereja juga gak ketemu. Satu masuk duduk sini, satu masuk duduk sini. Ya, kalau ada Roh Kudus dia akan berdamai. Karena Roh Kudus itu membangkitkan damai sejahtera. Amin. Jadilah kita orang yang penuh Roh Kudus. Itu makanya Yesus baptis kita dengan Roh Kudus, supaya hidup kita layak nanti untuk di sorga. Amin. Tuhan memberkati. Kita nyanyikan satu pujian. Orang yang penuh Roh Kudus, dia akan melepaskan hak-hak berdaringan. Semua karena anugerahnya. Kita lepaskan kepentingan daging, karena daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan surga. Kita harus hancurkan daging. Itu tandanya ada Roh Kudus. Begitu ada Roh Kudus, keinginan daging semakin ditekan. Haleluya. Semua karena anugerah-Mu, hari ini ada. Ayo semuanya menyanyi, lawan kedagingan kita. Hancurkan kedagingan kita. Namun karena Roh-Mu, ubahlah hatiku, penyembahanku. Aku semakin berkurang, lagi kita semakin berkurang. Yesus semakin bertambah.
Yesus yang lebih berkuasa, yang maha kuasa, Allah yang menjadi manusia, membaptis kamu dengan Roh Kudus-Nya, supaya kamu memiliki kekuasaan, supaya kamu memiliki kuasa menjadi anak-anak Bapa di surga, untuk hidup di dalam kekekalan kerajaan surga sebagai orang-orang yang dibangkitkan. Mari kita berdoa, Bapak Ibu, Saudara, anak-anakku, adik-adikku, jemaat yang dikasihi Tuhan. Minta Roh Kudus, dunia tak bisa memberikannya. Inilah karya Yesus yang terbesar. Dia membaptis engkau dengan Roh Kudus sebagai penolong dalam hidupmu, yang melegalkan engkau menjadi milik Kristus, kepunyaan Kristus yang dipersiapkannya untuk mengalahkan maut dan hidup yang kekal. Di dalam nama Yehoshua HaMashiach, Yesus Kristus yang bangkit dari antara orang mati, Roh Kudus yang membangkitkan Yesus, itulah Roh Kudus yang datang mengurapi kami. Dari firman-Mu yang kami dengar, penuhilah umat-Mu, jemaat-Mu, baptislah mereka di dalam nama Yesus dengan Roh Kudus. Itulah karya perbuatan ajaib dari Tuhan Yesus yang Kau nyatakan dalam kehidupan kami. Terimalah Roh Kudus di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, jemaat Tuhan, mari kita mau beri yang terbaik, kita mau kembalikan yang menjadi bagiannya Tuhan. Tidak ada yang terselubung di hadapan Tuhan. Tuhan tahu segala setiap hati kita. Ketika kita memberi dengan sukacita dari Tuhan, kita kembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan akan memberkati seluruh kehidupan kita. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, terima kasih kalau kami bisa mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan kami semakin diubahkan menurut kehendak-Mu. Dan ketika kami tahu kami harus mengembalikan diri-Mu, biarlah kami lakukan karena kasih kami kepada-Mu Tuhan. Karena kasih-Mu Tuhan terlebih lagi, terlebih dahulu mengasihi kami, memberkati kami dan menyelamatkan kehidupan kami. Oleh sebab itu Tuhan, tidak ada kata di mana kami tidak dapat melakukan yang terbaik buat Tuhan. Karena Tuhan Engkau sangat-sangat baik dalam hidup kami. Semua karena anugerah-Mu kami ada hingga hari ini. Kami bisa menikmati kehidupan
Salam. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati seluruh jemaat yang setia mengutamakan Tuhan dan tetap setia beribadah sampai Tuhan Yesus datang. Dan marilah kita lakukan kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Bapak Gembala di tempat ini di dalam keseharian kita. Biarlah Tuhan yang lebih memberkati lagi Bapak Gembala kita ini untuk lebih hebat lagi dalam memberitakan firman Tuhan. Dan kami mengucapkan selamat datang, selamat beribadah bagi yang baru pertama kali beribadah di tempat ini. Ya, kami pakai berdiri. Ada ya, selamat semua ya, puji Tuhan. Dalam gereja kita gereja GPIA Kristus Jawa Lampina. Dan sebelum saya membacakan pengumuman, mungkin ada beberapa hal kesaksian yang saya sampaikan karena kebaikan dan kasih Tuhan selalu menyertai keluarga kami ketika kami tidak dapat hadir 2 minggu belakangan ini karena cucu kami telah lahir dan lahir tanggal 23 Mei 2026 dalam keadaan sehat baik cucu maupun menantu kami. Kami juga mengharapkan doa dari para jemaat sehingga cucu kami ini nantinya mendapat berkat menjadi berkat musim orang. Dan saya ada 2 perbandingan ketika saya tidak beribadah di sini 2 minggu berturut-turut. Satu, pertama kali saya begitu lahir cucu kami beribadah di gereja GPIA Raja Damai Jakarta. Jadi situasi gerejanya memang mereka akan membangun gereja. Boleh dikatakan seperenam dari gereja ini. Besarnya ke tiang itu, panjangnya ke dinding. Tapi sudah disebut juga gereja Raja Damai. Jadi saya melihat dan merasakan lebih rasanya ketika sekecil itu, tetapi mereka boleh bersuka cita dengan musik yang cukup baik, alat musiknya dan semua dengan hati yang benar-benar bahwa di situ ada hadirat Tuhan. Dan
bukan melihat orangnya, tetapi Roh Kudus ketika pribadi kita bisa hadir dalam hadirat Tuhan. Jika kita meminta Roh Kudus hadir, kita akan merasakan hadiratnya. Namun ketika Roh Kudus tidak hadir, ya biasa-biasa saja. Rasa kita setelah beribadah itu biasa-biasa saja, tidak ada perubahan di dalam kehidupan kita. Ketika ada Roh Kudus di dalam hati kita, tentu kita akan berubah apa yang diinginkan Tuhan. Sama dengan tadi, saya bukan maksudnya seperti yang menguap ketika firman Tuhan dengan Roh Kudus menguap. Ini biarlah Tuhan yang menjamahnya dan jadi pendeta sekalian di dunia. Amin. Jadi yang menguap tadi berkat untuk dia bisa jadi pendeta. Tidak ada yang mustahil. Amin. Tepuk tangan bagi Tuhan. Baiklah, hanya saja mungkin kesaksian yang dapat kami sampaikan, dan saya akan membacakan jadwal atau pengumuman Minggu tanggal 7 Juni 2026. Jadwal ibadah sepanjang minggu ini: yang pertama, hari Minggu kebaktian sekolah Minggu ceria masuk pukul 7.30, dan kemudian dilanjutkan dengan kebaktian umum masuk pukul 10 seperti yang kita laksanakan saat ini. Kebaktian sel atau kebaktian keluarga pada hari Senin, kebaktian sel keluarga Rayang Salo. Tempat ibadah di rumah Bapak Samuel Mendrova masuk pukul 7 malam. Kemudian pada hari Rabu kebaktian sel keluarga Rayang Benda, tempat ibadah Bapak Putri. Ada Bapak Putri? Nanti disampaikan ya. Masuk pukul 7 malam. Kemudian pada hari Kamis kebaktian sel keluarga Rayang Makina, tempat ibadah di keluarga Arman Lea atau Ibu Heni, ya, Ibu ya, Tuhan. Masuk pukul 7 malam. Dan di gereja ya, berada di gereja. Jadi nanti pada hari Kamis ibadah sel pengkinang dilaksanakan di gereja. Keluarga yang melayani ini keluarga Bapak Arman Lea atau yang ibunya sering mengikuti kegiatan gereja kita ini, Ibu Heni. Mungkin bisa berdiri Bu, biar kenal ini jemaat kita. Bisa berdiri? Ya, ini dia. Ibu ini baru menikah dan kita doakan cepat dapat ngomongan. Amin. Kemudian kami lanjutkan kebaktian komunitas yang diadakan 2 kali dalam 1 bulan, dan tempat ibadah dilaksanakan di tempat atau di kediaman Ibu Pesta Ibu Tambunan. Mungkin semua sudah mengenal ini yang paling senior kita ini. Tempat ibadah di rumahnya ya. Dan kebaktian belajar remaja ya, sama-sama jam 17 jam 5 ya. Cuman dilaksanakan di gereja ini kebaktian pemuda dan remaja. Kemudian hari Sabtu kita melaksanakan doa pelayan. Diharapkan bagi seluruh pelayan wajib mengikuti doa dan puasa yang bertugas maupun tidak bertugas. Masuk pukul 5 sore. Dan kami juga mengajak kepada jemaat yang rindu untuk sama-sama beribadah di tempat ini, kita sama-sama untuk melaksanakan doa di gereja ini pada hari Sabtu masuk pukul
pukul 5 sore. Kemudian pengumuman tambahan, nanti sore diadakan ujian sekolah minggu, masuk pukul 3 sore, pukul 3 ini bertempat di gereja. Untuk itu para orang tua agar menyiapkan anak-anaknya di dalam menghadapi ujian sekolah minggu ini, sehingga kesiapan ini baik alat tulis dan lain sebagainya disiapkan agar anak sekolah minggu ini dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan baik. Demikian pengumuman yang dapat kami sampaikan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Saya mengasihi jemaat Tuhan, kita bangkit berdiri. Haleluya. Haleluya. Mari kita berdoa. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah kami yang hidup, kami umatmu merendahkan diri berdoa mencari wajah-Mu. Ya Allah, ya Bapa, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah kami, Tuhan kami yang hidup, datanglah kerajaan-Mu. Engkaulah Tuhan yang melawat kami, Engkaulah yang memenuhi setiap tubuh jasmani kami dengan Roh Kudus-Mu. Engkaulah datang, Allah yang datang melawat kami, sehingga kami hidup, tidak lagi kami sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam kami, dengan membangkitkan kekuatan, kuasa dan hikmat, sehingga kami menjadi anak-anak Bapa di sorga, yang hidup dengan kuasa Roh Kudus, yang hidup dengan hikmat dan pertolongan dari Roh Kudus yang memimpin kami setiap hari, yang mengajar kami sehingga kami naik dan tidak turun, menjadi kepala dan tidak menjadi ekor. Engkau yang membukakan, tidak ada yang bisa menutup. Engkau yang mengangkat, tidak ada yang bisa menurunkan. Datanglah kerajaan, menjadilah kehendak-Mu, genapilah janji-Mu dalam setiap kehidupan kami. Kamilah rumah, kamilah bait Roh Kudus, tinggallah di dalam kami, sehingga kami merasakan kuasa, kasih, damai, sukacita dan kekuatan yang dari Tuhan setiap hari. Terima kasih Tuhan, dan biarlah Engkau tetap menyertai kami 1 minggu ke depan ini dalam semua aktivitas tanggung jawab kami, seperti Yusuf yang penuh Roh Kudus, yang mampu mengatasi setiap ujian, tantangan, percobaan dan masalah. Demikianlah Roh-Mu senantiasa memperlengkapi kami dalam segala kekurangan kami, sehingga kami menjadi anak-anak Tuhan, anak-anak terang yang selalu menjadi berkat dimanapun kami bekerja, dimanapun kami berada. Utuslah jemaat-Mu, berkatilah Tuhan kemanapun melangkah, disertai dengan kekuatan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa supaya Kota Bangkinang, baik pemerintah, baik tokoh agama, baik tokoh adat, baik masyarakat, kami doakan kesejahteraan, kemakmuran, perlindungan dari Tuhan untuk Bangkinang, bahkan keselamatan dari Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang melawat, yang menjamah setiap penduduk Bangkinang, supaya mereka juga merasakan
kasih dan keselamatan yang dari Tuhan. Segala roh jahat, roh iblis, roh kegelapan dipatahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami doakan juga rencana renovasi perbaikan dari rumah Tuhan ini. Kami doakan dalam nama Yesus, Tuhan memberkati. Allah campur tangan dengan kuasanya sehingga terjadi sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan. Segala kuasa iblis dipatahkan, segala kuasa-kuasa roh jahat dihancurkan. Dan kami juga berdoa bagi bangsa kami, supaya dari Sabang sampai Merauke, dari Niaga sampai Pulau Rote, Tuhan melawan Indonesia, kesatuan dan kerukunan. Biarlah itu Tuhan menjadi berkat bagi Indonesia. Berkati pemerintah, baik presiden, baik semua kementerian, lembaga-lembaga tinggi negara ya Tuhan, baik seluruh gubernur, tingkat 1 dan bupati. Kiranya Tuhan berkati supaya menjadi pemimpin yang bijak, pemimpin yang berhati tulus dengan dedikasi yang tinggi, supaya menjadi pemimpin-pemimpin yang memajukan, mensejahterakan bangsa ini ya Tuhan, supaya bangsa ini boleh mengalami untuk kedamaian, perdamaian Timur Tengah. Hancurkan segala roh kesombongan, segala keakuan, keegoisan manusia. Biarlah Tuhan perdamaian yang dari Tuhan memberkati bangsa-bangsa yang bertikai, baik Israel maupun Iran maupun Amerika. Kami rindukan perdamaian yang dari Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa bagi gereja-gereja di Indonesia. Tuhan berkati, menjadi gereja-gereja yang kudus, gereja-gereja yang suci, yang menjadi berkat, yang menjadi terang, yang menjadi garam di tengah-tengah bumi pertiwi ini ya Tuhan. Di dalam nama Yehosua Hamasyah, jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa di sorga. Terimalah kasih setia Allah yang tak berkesudahan, dan rahmat Allah yang selalu baru setiap pagi. Bawalah pulang kasih karunia dari Yesus Kristus Juru Selamat yang mengasihi kita. Terimalah kuasa, terimalah pertolongan dalam persekutuan yang hidup dengan Roh Allah yang hidup, dengan Roh Kudus. Tuhan memberkati kita dari sekarang sampai Yesus datang yang kedua kali menjemput kita saleh-salehnya, supaya di mana Tuhan Yesus berada, di rumah Bapa di sorga, di sanalah kita hidup kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.